Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahum khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat bersama Pak Sekdisnya, ada Kabidnya, ada Bapak Pengawas juga hadir. Yang saya hormati Pak Camat dan kebetulan istrinya menjadi kepala sekolah di sini, bersama seluruh para guru yang saya hormati. Yang saya hormati orang tua saya ini, bapak saya, guru kami, guru kita semua, Bapak
Haji Ustadz Japar Yusuf. Beliau ini Kepala Basnas Kabupaten Sumbawa Barat. Alhamdulillah masuk ke periode kedua ya Pak ya. Alhamdulillah. Adik saya Saiful Muslimin, Lurah Telaga Bertong. Wabil khusus anak-anakku sekalian, yang hari ini kalian ini sangat luar biasa. Kalian ini adalah orang yang banyak tantangan dalam hidupnya. Yang lahir ini sudah diberikan banyak sekali persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah kepada kalian, karena kalian ada yang lahir dalam keadaan yatim, ada yang lahir dalam keadaan yatim piatu juga sudah, dan ada yang insya Allah orang tuanya miskin. Tapi ini adalah semangat tantangan buat kalian. Untuk itu saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pertama saya mengajak kepada kita semuanya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ibu kepala sekolah kalian semangat betul. Luar biasa, wanita yang harus kalian contoh ya. Bagi anak-anakku yang cewek-cewek ini, semangat bahwa kita ini bisa berdiri sama antara laki-laki dan perempuan. Tadi juga kalian lihat teman kalian. Saya pikir ini adalah salah satu representatif dari kalian, dan kalian pun bisa untuk melakukannya. Berbicara seperti anak tadi ini yang pidato tadi itu, saya yakin kalian mau. Kalau ada kemauan pasti kalian bisa. Tadi juga ada ceramah agama dari orang tua kita. Ini kalau saya ini bapak saya, kalau kalian ini kakek kalian ini. Beliau ini umurnya di atas 60 tahun. Alhamdulillah beliau masih sehat, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Kabupaten Sumbawa Barat. Beliau ikhlas di dalam menyampaikan sesuatunya untuk demi kebaikan kita semuanya. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita ucapkan, terus kita munajatkan sebagai suri toladan kita semuanya, terutama bagi anak yatim piatu. Rasulullah itu tidak lahir dari orang yang kaya, tapi Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya beliau sebelum lahir sudah meninggal dunia. Seumur kalian ibunya meninggal dunia lagi. Betapa luar biasanya Rasulullah memberikan contoh kepada kita semuanya, dan Allah mencontohkan bahwa banyak orang-orang yang punya kekurangan yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kalian sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang tidak punya bapak, ada yang tidak punya ibu, ada yang tidak punya ibu bapak, ada yang yatim, ada yang duafa, ada yang tidak mampu. Jadi kalian anak-anakku sekalian, ini menjadi spirit bagi kalian. Saya pun bisa menjadi wakil bupati ini, alhamdulillah pada saat orang tua saya sudah tidak ada. Jadi beliau-beliau ini, terutama bapak saya Pak Ustadz Japar ini, ada tetangga saya ini. Jadi saya sukses ini ketika mama dan bapak saya sudah meninggal waktu saya kuliah. Jadi hidup ini anak-anakku sekalian, semakin kita diberikan persoalan oleh Allah, kalau kita bisa keluar maka kalian akan sukses. Yang penting kalian jangan lupa sholat. Kalau nakal anak muda nggak ada masalah. Yang penting kalian jangan lupa dengan sholat, dan meminta kepada Allah. Karena hanya kepada Allah lah kita meminta, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongannya, dan kepada Allah lah kita menghamba. Kita tidak boleh menghamba dengan sesama manusia kita, apalagi dengan makhluk lain, apalagi dengan benda-benda yang lain. Yakin itu, Allah menggaransikan itu. Yang kedua, kenapa saya mau datang ke sini? Karena ini yang luar biasa itu sedekah subuhnya itu, yang 1000 ini. Sedekah subuh ini jangan tunggu kalian kaya, karena kalian tidak kaya itu lebih berarti daripada orang kaya.
Kalau orang kaya ngasih uang sedekah 100.000, sekarang saya bawa duit, saya wakil bupati bawa uang 10 juta ke sini, gampang. Tapi kalau kalian bisa bawa uang 1.000 ke tempat ini, dan itu untuk kebaikan, mungkin pahala kalian lebih besar daripada saya. Ini harus menjadi semangat buat kalian. Walaupun kalian yatim, walaupun kalian miskin, kalau kalian bisa mengeluarkan sedekah, apalagi rutin setiap subuh dengan niat. Jadi saya ini terinspirasi dari istri saya. Istri saya itu, jadi dia siapkan kotak setiap saat mendoakan anaknya. Rogama anakku balong, rogama anakku pintar, rogama anakku soleh dan soleh, dan uangnya 1.000, 5.000. Kalau ini kalian lakukan, itu jaminan Allah sudah jelas, karena tadi sudah diceritakan oleh kepala sekolah kalian, teman kalian, bahwa ada malaikat yang baik dan tidak baik yang mendoakan kita ini. Kalau kita yakin bahwa kita ini berislam, yakin bahwa kita beriman kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa yang gaib itu ada. Tersalah satunya malaikat. Malaikat ini akan memberikan doa kepada kita, dan ini sudah kalian lakukan. Yang kedua, kalian tadi sudah bersalawat atas Nabi besar Muhammad SAW. Tidak usah kita, Allah saja dan malaikat itu bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau kita bersalawat hari ini, apalagi ini adalah bulan suci Ramadan, dalam fase kita akan memohon pengampunan agar kita dijauhkan dari api neraka. Insya Allah dengan salawat kalian, kami semua ini akan masuk surga dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya suka dengan kalian itu, dengan sedekah subuh kalian, dengan salawat kalian. Ini tidak gampang anak-anak, apalagi kalau ini keluar dari anak yatim, anak yatim piatu dan orang yang tidak mampu. Karena apa anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Ma'un itu Allah menyatakan begini, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, katanya orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin. Kalian ini bukan meminta kepada kami, kami ini harus memberi kepada kalian ini. Kan kita ini kadang-kadang kalau ada orang miskin, kita yang pergi, mereka yang minta kepada kita. Seharusnya kita ini bersyukur, teman-teman, ada kepala dinas, sekretaris dinas, kepala sekolah, Pak Camat. Seharusnya ibu kepala sekolah juga dan teman-teman guru ini harus berterima kasih dengan adanya mereka ini. Karena apa? Kalau kita pelihara mereka ini, jaminannya jelas, amal kita banyak. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa dan kita yakin bahwa setelah dunia ini ada akhirat nantinya. Makanya kita beruntung sekali masih ada kalian untuk bisa kita berbagi. Mudah-mudahan kalian menjadikan kami ini spirit bagi kalian. Kalian ini harus menjadi penyemangat pada diri kalian. Jangan kalian karena tidak ada orang tua terus kalian begini, jangan. Semua hanya takdir Allah yang menentukan. Biarkan kalian miskin, tapi suatu saat pasti kalian akan menjadi orang kaya. Doanya tadi Pak Ustadz, orang tua kita, kakek kita jadi mendoakan kita biar kalian bisa menjadi bupati, bisa menjadi presiden, bisa menjadi pemimpin dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah menyatakan kum fayakum, maka tidak ada yang tidak bisa ketika Allah menyatakan itu. Pasti jadi. Makanya anak-anakku sekalian, semangat. Kalian ini adalah spirit bagi saya dan kami semua. Dan mudah-mudahan kalian juga menjadikan spirit bagi kalian bahwa adanya masalah itu akan kalian bisa belajar. Masalah ini semua orang akan dapat, mau miskin mau kaya, mempunyai jabatan atau tidak, kecil atau besar, pasti akan mendapat masalah dalam hidup. Tapi kuncinya kata Allah, sabar dan sholat. Makanya kalian harus melatih diri kalian sabar. Kalian ini ya maaf, anak-anak yatim piatu yang tidak mampu, kalian ini sudah sedang melatihkan kesabaran. Kalau kalian terus mempertahankan ini sampai besar, maka kalian akan mampu menjadi orang yang sukses karena sudah mampu melatih kesabaran. Yang kedua, kalian harus latih terus sholat. Karena sholat ini pekerjaan yang berat juga, banyak godaannya.
Makanya kalau dari sekarang kalian belajar sholat dan rutin mengerjakan sholat, insya Allah sampai dewasa kalian akan mendirikan sholat. Karena dengan cara sholatlah kita memohon pengampunan Allah, memohon pertolongan Allah, dan apapun yang kalian minta kepada Allah dengan cara berdoa, dengan cara yang yaitu sholat. Nah, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah jam 6 lewat 1 menit. Insyaallah, jadi tebar sedekah ini luar biasa. Saya apresiasikan kepada Ibu Kepala Sekolah dengan seluruh jajaran Kepala Sekolah SD Tebar Berkah SD-nya Telaga Baru ini. Mudah-mudahan menjadi amal yang baik. Nah, kalau para guru kalian menyiapkan ini juga akibat dari sedekah subuh kalian. Saya juga mohon ya bisa diterima. Saya ini ada zakat mal saya ini, Pak Ustadz. Jadi saya itu zakat mal saya itu saya bagi ke masjid. Nah, di sini ini karena ada 100 orang, saya bawa 10 juta, sama-sama 100.000 buat kalian semuanya ya. Ini bukan ria, tetapi ini hak kalian. Saya harus mengeluarkan, tapi ini kan saya akadnya. Ini ada Pak Kepala Basnas, saya akad dengan kalian. Saya ingin memutihkan harta yang saya miliki dengan cara kita mengeluarkan zakat malnya. Kalau nanti kan setelah ini kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan kalian berkenan menerimanya anak-anakku sekalian. Bukan masalah besarnya, tapi kita melatih keikhlasan kita. Karena melepaskan sesuatu yang kita miliki tidak gampang. Tapi saya terus belajar dan kalian juga harus belajar dan kita harus belajar. Yakinlah apa yang kita dapat berikan kepada kalian hari ini. Saya ini hanya minta doa kalian untuk saya selamat dunia akhirat, menjadi pemimpin yang baik. Ya, saya juga punya anak seperti kalian. Mudah-mudahan anak saya bisa mengikuti kalian, bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.